Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi bersama aku Hanifah Ufo. Oke, di video kali ini aku akan bahas tentang maraknya penyakit yang baru-baru ini di desaku itu benar-benar lagi happening banget. Nah, di situ aku mulai pengen share atau pengen cerita ke kalian karena aku ngerasa ini tuh wajib banget di share gitu karena dari beberapa puskesmas yang ada di daerah aku yang terjangkit hepatitis dan yang satunya lagi penyakit leptospirosis itu sangat banyak sekali, dan bahkan itu juga disebabkan oleh tikus itu yang bahaya leptospirosis. Kemudian ada lagi yang penyakit hepatitis itu emang mungkin kita belum kulik sepenuhnya ya, dan saya belum tahu seperti apa. Ini ada artikel. Nah, di sini aku juga coba searching apa sih itu sebenarnya leptospirosis. Kita juga belajar bareng ya bersama-sama. Kemudian ada adenovirus, ada lagi coronavirus, dan penyebab hepatitis yang lain. Nah, di situ aku pengen banget share ke kalian apa sih kedua penyakit yang sangat berkesinambungan ini, dan ada lagi ini juga terjangkit pada sapi. Nah, di sapi itu juga ada yang namanya penyakit yang bisa mengenai mulut sapi juga kakinya. Jadi seperti apa ya? Seperti sapi itu kalau manusia bisa dikatakan sariawan, tapi itu lebih parah lagi kalau buat si sapinya seperti itu. Jadi di mulutnya itu ada pendarahan dan lain sebagainya. Jadi kita lihat aja atau kita searching sambil baca artikel. Karena apa? Aku pengen nge-share ke kalian apa ya, bahayanya dan apa itu namanya, apa sih yang dimaksud dengan penyakit-penyakit yang berdatangan dan tak diundang ini. Itu kita harus patut waspadai teman-teman, dan kita harus cari apa namanya, informasi yang lebih dalam seperti itu. Oke, yang pertama aku pengen bahas tentang leptospirosis. Apa sih leptospirosis? Menurut artikel yang aku baca, aku berpatokan pada halodoc.id ya. Halodoc di sini menjelaskan bahwa leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira introgans yang disebarkan melalui urin atau darah hewan yang terinfeksi bakteri ini. Seperti itu. Leptospirosis dapat menyerang manusia melalui paparan air, tanah yang telah terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri Leptospira. Penyakit infeksi bakteri ini banyak terjadi di daerah yang terkena banjir. Oh, seperti itu. Jadi menurut saya leptospirosis itu bisa dikatakan itu memang berasal dari tikus ya, tapi untuk penyebarannya kita juga nggak tahu. Kita coba lihat lagi artikelnya seperti apa. Nah, gejala-gejala leptospirosis, tidak semua orang terkena leptospirosis akan langsung menunjukkan gejala. Bila saja gejala baru muncul setelah pengidap melewati masa inkubasi setelah 10 hari, ciri-cirinya seperti itu. Yang pertama itu ada demam tinggi hingga menggigil, kemudian nyeri kepala, nyeri otot, khususnya di daerah betis. Oh, betis, sakit tenggorokan disertai batuk kering, mata merah dan kulit menguning, mual muntah hingga sertai diare. Nah, itu adalah gejala-gejala leptospirosis. Kalau
di desa saya itu sudah ada kalau nggak salah tuh 2 kasus, dan itu penyembuhannya sepertinya sangat lama, dan itu juga eh, kebetulan alhamdulillah dapat apa itu namanya BPJS dari pemerintah, juga dari kesehatan, mungkin BPJS mandiri atau apa, yang penting mereka bisa sembuh total gitu aja. Tapi gimana cara penanganannya, kita lihat lagi. Baca-baca lagi. Penyebab leptospirosis disebabkan oleh bakteri Leptospira. Nah, itu seseorang yang dapat menginfeksi bakteri jika mata, mulut, hidung, atau luka terbuka pada kulit saling berkesinambungan. Yang pertama, urin, darah, jaringan dari binatang yang membawa bakteri, air yang terkontaminasi oleh bakteri, tanah yang terkontaminasi oleh bakteri. Seseorang juga dapat terkena leptospirosis jika tergigit binatang yang terinfeksi oleh penyakit tersebut. Nah, jadi seperti itu ya penyebab-penyebabnya. Kemudian bakteri Leptospira dapat masuk ke tubuh. Oh, ini caranya si bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh ya. Kemudian melalui kulit yang rusak, kulit yang lunak terkena air, selaput lendir, lapisan lembab tipis bagian tubuh seperti hidung, mulut, tenggorokan, alat kelamin, dan ataupun dengan menelan menghirup air yang terkontaminasi. Penularannya dari orang ke orang tidaklah terjadi seperti itu. Tetapi penularannya emang dari itu yang wilayahnya banjir ya. Yang wilayahnya banjir biasanya penyebarannya seperti itu. Kemudian ada lagi faktor resiko leptospirosis. Ada banyak faktor yang meningkatkan risiko seseorang terkena leptospirosis. Seperti yang pertama nih, ada banyak faktor yang meningkatkan leptospirosis tadi ya. Orang yang bekerja di luar ruangan atau dengan binatang, seperti petani, seperti dokter hewan, tukang daging, pekerja selokan, pekerja rumah potong hewan, dan lain-lain. Nah, itu bisa juga kena ya, seperti itu. Terus orang yang berkemah, kemudian tentara, penambang, orang-orang mandi di danau, di sungai, kanal, air tawar. Oh, jadi yang berkaitan dengan air-air itu biasanya dalam artikel tersebut sudah dijelaskan bahwa penyebarannya melewati air. Jadi tidak sembarangan ya. Kemudian di sini ada lagi diagnosis leptospirosis. Proses penegakan diagnosis spirosis dapat dilakukan melalui gejala, riwayat penyakit pengidap, serta pemeriksaan fisik. Selain itu, beberapa tes penunjang juga dapat dilakukan untuk membantu memastikan diagnosis leptospirosis yang mengetahui tingkat keparahan yang dialami pengidap. Tes penunjang tersebut antara lain bisa dilakukan tes urin, kemudian untuk melihat keberadaan bayi Leptospira dalam urin. Kemudian ada tes darah untuk melihat bakteri dalam aliran darah. Itu pemeriksaannya dalam darah diulang dalam waktu 1 minggu untuk karena hasil positif bisa ditunjukkan dari infeksi lain yang terjadi sebelumnya. Oh gitu. Kemudian ada pemeriksaan fungsi ginjal untuk melihat kondisi ginjal, infeksi bakteri pada ginjal, pemeriksaan fungsi hati, ronsen paru-paru. Jadi itu ada yang saling keterkaitan nggak sih yang ada di situ gitu. Dan lagi ada pencegahannya. Pencegahannya itu agar terhindar dari leptospirosis. Di sini di artikel ini dijelaskan bahwa membersihkan sekeliling rumah yang sebelum banjir melanda, kemudian jangan sampai ada ruang di mana tikus tinggal dan beranak pinak. Nah, itu sangat bahaya, guys. Dan benar-benar ini diwanti-wanti tidak bermain dengan. Nah, jadi itu jangan berani-berani deket-deket sama tikus ya. Ya boleh, mungkin nggak harus sedekat itu. Kalau di India itu malah wow,
dikasih susu, dikasih kayak gitu kan, viral-viral di video-video seperti itu, malah dikasih susu, dikasih makanan. Ibarat kalau di apa itu namanya, di India itu malah banyak ya seperti itu. Kemudian lagi ada eh, ini tadi ya, beranak pinak ya, karena tikus merupakan salah satu hewan yang menjadi media penyebaran kuman selain kucing, anjing, sapi, domba, dan babi. Nah, seperti itu. Jadi, nabul kita, kucing,